Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru dan calon guru dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang soal dan jawaban dari review pembelajaran pedagogi kedua tentang karakter peserta didik. Review pembelajaran ini adalah bagian dari materi dasar yang disediakan oleh Kemdikbud untuk guru atau calon guru yang akan mengikuti program P3K. Nah, untuk lebih jelasnya tentang isi review ini, yuk kita langsung ke soal dan pembahasannya. Nomor 1, Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Motivasi, B. Minat, C. Status sosial, D. Etnik, E. Kultural. Nah, kita lihat kata kuncinya. Ada berbagai perbedaan kondisi keluarga. Berbeda dalam kemampuan ekonominya, yang lebih tepatnya itu karakteristik peserta didik dalam hal perbedaan status sosial. Nomor 2, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu, dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan peserta didik dalam hal A. Perkembangan motoriknya, B. Perkembangan sosialnya, C. Perkembangan emosinya, D. Kemampuan awalnya, E. Motivasi belajarnya. Kita lihat kata kuncinya untuk memulai pembahasan. Jadi pembelajarannya belum dimulai. Pak Anton melakukan pretest dulu karena ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Nah, jadi di sini Pak Anton ingin memperhatikan karakteristiknya peserta didik dalam hal kemampuan awalnya sebelum dilakukan atau dilaksanakan pembahasan pembelajaran lebih lanjut. Nomor 3, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media grafis, B. Media cetak, C. Media benda nyata, D. Media poster, E. Media gambar. Ada kata konkret. Konkret ini dapat diartikan harus terlihat benda nyatanya. Karena berkaitan dengan konkret artinya benda nyata, ya. Nomor 4, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda,
Guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Etnik, B. Status sosial, C. Moral, D. Motivasi, E. Minat. Nah, di sini kata kuncinya adalah busana daerah. Di negara kita banyak memiliki keanekaragaman budaya daerah atau busana daerah. Sehingga di sini keberagaman tentang busana daerah itu dapat kita kategorikan sebagai etnik. Ya. Nomor 5, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pelajaran menyanyi atau musik, ia memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Kultural, B. Etnik, C. Status sosial, D. Gender, E. Minat. Nah, lagu-lagu asal daerah peserta didik sebagai kultural. Nomor 6, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Naively Egoistic Orientation yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Hati nurani, B. Persetujuan orang lain, C. Ketertiban sosial, D. Akibat perbuatan, E. Kontrak atau imbal jasa. Nah, di sini Naively Egoistic Orientation kita terjemahkan sebagai tahapan di mana seorang anak dia lebih mementingkan dirinya sendiri, egoistik. Ketika dia mengutamakan orang lain, dalam hatinya tetap ada harapan apa timbal balik yang akan diberikan oleh orang lain kepadanya. Nah, jadi di sini tahap anak termasuk ke dalam kontrak atau imbal jasa. Nomor 7, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce membuat kalung, B. Menendang bola, C. Mewarnai pola, D. Menjiplak huruf, E. Memasang puzzle. Nah, di sini motorik kasar. Kira-kira mana yang termasuk motorik kasar? Nah, coba meronce itu motorik halus. Mewarnai motorik halus. Menjiplak dan memasang puzzle juga motorik halus. Jadi yang termasuk motorik kasar adalah menendang bola. Nah, demikian soal dan jawaban yang berkaitan dengan review pembelajaran pedagogi bagian kedua tentang karakter peserta didik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.